Selamat malam bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita akan mendengarkan lagu buka dari Advent Your Song nomor 161. Doa buka akan dibawakan oleh Mas Tegai Karnanci Raitama. Kita akan mendengarkan kesaksian yang dibawakan oleh Mira Sijabat. Selamat malam Bapak Ibu dan kakak-kakak semuanya. Hari ini saya akan berbagi kesaksian tentang operasi mama, tentang tumor. Kuasa doa. Dalam suatu hari, mama terkena tumor dalam dadanya. Lalu beberapa hari kemudian harus dioperasi. Saat hari operasi tiba, kami sekeluarga berdoa berlutut agar operasi mama berjalan dengan lancar. Beberapa saat kemudian, Papa menelpon saya kalau setelah operasi mama berjalan dengan lancar. Kami pun bersyukur karena Tuhan telah menjawab doa kami sehingga operasi mama berjalan dengan lancar. Demikianlah kesaksian saya. Makasih. Terima kasih untuk kesaksiannya. Kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh Kak Ederly. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur tiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu
mengasihiku. Kau jadikan kunci matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Andrew Siringa. Selamat datang semuanya di Pekan Doa Pathfinder Day hari ketiga. Perkenalkan, nama saya Andrew Siringo. Apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik ya. Judul firman kita pada hari ini adalah saya akan pergi dan meminta pertolongan Tuhan melalui janji-janjinya. Ayat inti kita terdapat dalam Ayub 23 ayat 8-9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Apa yang harus dilakukan apabila Tuhan seperti tidak mendengar doa saya? Apakah Tuhan tidak menolong dan mengabulkan permintaan saya? Apakah Tuhan memiliki rencana yang berbeda dari pemikiran saya? Kita akan mempelajari dua tokoh di Alkitab. Yang pertama adalah Ayub. Banyak hal yang dapat dipelajari dari seorang Ayub tentang pergumulan kehidupannya, menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Ayub memiliki 7 orang putra dan 3 orang putri. Dia memiliki 7.000 domba dan 3.000 unta, 500 lembu dan 5.000 keledai betina. Rumah tangga Ayub sangat besar. Dia orang terkaya di sebelah timur dan jujur, saleh, dan takut akan Allah. Namun, kisah Ayub memberikan contoh bahwa kesusahan dan penderitaan yang dialami seakan-akan membuat Tuhan tidak bisa ditemukan. Pada saat semua kepunyaannya sirna, seketika tampak tersisa dan tubuhnya pun sakit hebat. Ia hanya mampu berkata seperti tertulis di Ayub 23 ayat 8-9. Ini ayat yang sebelumnya kita sudah baca. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Penderitaan Ayub. Istri Ayub menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Dan teman-teman Ayub mempertanyakan apa yang telah Ayub lakukan sehingga semua kemalangan ini terjadi. Namun, dengan semua kemalangan yang terjadi, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ia yakin bahwa terkadang ada waktu yang baik dan ada waktu yang buruk yang dapat terjadi dalam hidup ini. Ayub tak menyalahkan atau bahkan menghina Tuhan Allah. Dengan memegang janji yang dikatakan langsung oleh Tuhan, Ayub percaya. Tuhan menjawab Ayub melalui badai yang kencang dan Ayub diyakinkan oleh janji ilahi dengan berkata, "Aku tahu bahwa engkau melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Terdapat dalam Ayub 42 ayat 2. Tuhan bahkan menolong dan memberkati Ayub, serta kemudian memberikan 2 kali lipat
kelimpahan kepadanya. Jadi Tuhan yang khusus dan terbaik kepada ciptaan justru takkan pernah berubah meskipun melalui proses yang sulit. Tokoh yang kedua kita akan mempelajari mengenai Tuhan Yesus. Di Taman Getsemani, tepat sebelum penangkapannya, Yesus masih bergumul dengan keras dan bahkan bertanya kepada Allah Bapa 3 kali. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dariku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Terdapat di dalam Matius 26 ayat 39. Meskipun Yesus meminta agar cawan itu berlalu, Yesus meminta dengan syarat. Jikalau sekiranya mungkin, Yesus sepenuhnya patuh kepada kehendak Allah dan bukan kehendaknya sendiri. Jikalau penderitaannya adalah bagian dari kehendak Tuhan, maka dia bersedia menerima. Sikap yang tepat tidak diambil dari sisi Yesus pribadi, tetapi dari sisi Allah Bapa yang lebih besar. Tidak ada masalah yang lebih besar dari Tuhan Allah itu sendiri. Tidak ada masalah yang lebih besar yang tidak dapat Tuhan atasi. Sebagai bahan refleksi, saya yakin bahwa ketika saya berseru, Tuhan, tolong aku, Tuhan pasti mendengar dan akan merespon saya. Tuhan mungkin tidak merespon seperti yang saya inginkan atau doakan, tetapi Tuhan tetap memberikan respon yang sesuai dengan rencana. Ketika kita mengalami pergolakan rasa sakit, penderitaan dan kesedihan secara mental dan emosional, tentu sulit bagi kita jika kita menerima jawaban doa dari Tuhan, tidak atau tidak sekarang. Padahal secara pemikiran manusia, Tuhan seharusnya dapat melakukan hal ini kepada saya. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk hidup saya. Maka Tuhan tidak akan mengatakan, ya, untuk doa yang bertentangan dengan apa yang terbaik. Itulah mengapa di dalam meminta pertolongan Tuhan, saya mungkin tidak mengerti tanggapannya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan mengerti dan tindakannya akan menghasilkan kebaikan untuk saya. Seringkali di dalam meminta pertolongan, saya terlalu fokus kepada janji terhadap sesama manusia ketimbang janji terhadap Tuhan Allah. Janji manusia gagal berkali-kali, tapi Tuhan merupakan satu-satunya penjaga janji yang setia, karena Ia selalu menepati janji-janjinya. Mungkin kita pernah janji kepada seseorang, tetapi kita tidak menepati ataupun orang itu tidak menepati janjinya. Iman kepada Yesus dan janjinya akan menyelamatkan dan memberikan kedamaian dan kesejahteraan apabila itu dirawat dengan kerendahan hati dan penyerahan kepadanya. Ada banyak sekali janji Allah di dalam kitab suci yang dapat saya ikuti. Dalam setiap janjinya, Tuhan berjanji bahwa sesuatu akan atau tidak akan terjadi. Ini tentu bukan janji yang sembrono seperti yang sering manusia buat. Janji-janji Tuhan adalah komitmen yang teguh dan tegas dari Tuhan sendiri karena Tuhan setia. Maka para penerima janji Tuhan dapat melihat jaminan kasih-Nya ketika Ia memanggil saya untuk mengambil bagian dalam tugasnya. I will go, atau saya akan pergi, bukanlah semboyan semata. Justru makna dari frase ini meyakinkan saya dan kita semua bahwa panggilan Tuhan akan melibatkan Pathfinder, semua orang muda dan semua anggota gereja untuk bekerja bagi Tuhan dengan seksama. Sebagai bagian dari tubuh Kristus di muka bumi ini, saya memerlukan pertolongan Tuhan untuk menjangkau dunia, menginspirasi sesama, dan memperlengkapi umat Tuhan dan memberikan karunia-Nya demi pelayanan dan penginjilan bagi Kristus. Saya hidup bukan untuk menyia-nyiakan segala yang Tuhan berikan, namun saya hidup untuk memuliakan Tuhan Allah melalui segala karunia yang Dia berikan di dalam kehidupan ini. Suatu sukacita yang tak terbayangkan apabila saya turut serta di dalam pekerjaan Tuhan Yesus yang pernah berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 18-20. Dengan pekabaran 3 malaikat di dalam Wahyu 14 ayat 6-12 yang relevan di akhir zaman ini, maka inilah kesempatan berharga untuk para pemuda dan pemudi gereja dapat pergi melayani Tuhan Allah selama hayat masih dikandung badan sesuai janjinya. Biarlah kita semua bisa melayani Tuhan selama kita hidup. Saya bawa firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu tutup dari Advent Song nomor 205. Doa berkat malam hari ini dibawakan oleh Bapak Eki Ringo-Ringo. Yang ambil bagian besok tanggal 15 September, MC adalah Edelweiss, lagu buka nanti dari Advent Youth Sing, doa buka oleh Master Guide Adam, kesaksian dari adik kita Abraham Siagian, lagu pujian dari CMG Anggre dan kawan-kawan, lagu firman Tuhan akan dibawakan oleh adik kita Wycliffe Seringo-Ringo, lagu tutup dari Advent Youth Sing, dan doa khusus atau berkat oleh Master Guide MC Jabat. Baik, itu menjadi pengumuman kita pada malam hari ini. Demikianlah acara malam hari ini. Besok kita akan bertemu lagi di malam Pathfinder Day. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Terima kasih Andrew, terima kasih. Terima kasih Nindi, makasih. Terima kasih Mirel, makasih. Sama-sama semuanya.